Okay, welcome back to Harvey with YouTube channel. How to learn English autodidact from zero. Now we are going to learn video part 29. Yeah, 29. Okay, we are going to discuss about present continuous tense, passive voice or passive form. Jadi kita akan membahas present continuous. Sebelumnya di part 28 kita sudah membahas simple present. Sekarang kita membahas yang present continuous tense, tetapi kalimat pasif, ya. Oke, langsung saja seperti apa? Ya, sebelumnya saya bagikan tips dulu untuk belajar passive voice. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai kalimat aktif, terutama penggunaan to be dan auxiliary verbs. Yang kedua, teman-teman wajib menghafal verb 3 karena semua passive voice, kalimat pasif baik pola 1 sampai 9 semua menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Yang ketiga, amati dan pahami cara menyusun kata per kata ke dalam kalimat dan jangan pernah menghafal rumus tenses. Yang keempat, seringlah berlatih atau menyusun kalimat dengan cara diucapkan secara langsung. Yang kelima, jangan bosan, carilah gaya belajar yang menarik, yang bervariasi, dan yakinlah pasti bisa. Oke, itulah tips bagaimana kita belajar bahasa Inggris, khususnya belajar kalimat pasif. Oke, langsung saja kita akan membahas pola kalimat present continuous tense. Ya. Ya, kita bagi subjek. Di situ ada beberapa subjek, ya. Sebenarnya hampir sama present continuous ini dengan simple present yang pasif, cuman ditambahin being, ya. Setelah to be diberi kata being. Ya. Kalau di yang kalimat aktif biasanya menggunakan verb ing. Nah, kalau di passive voice semua kalimat pasif yang ada namanya continuous itu memakai being, ya. Jadi setelah to be kemudian being baru diikuti verb 3. Oke. Ya, kita bagi dulu. Ini sama pembagiannya seperti pembagian di simple present, cuman ditambah being saja. I am being, you are being, we are being, they are being. Ya. He is being, she is being, it is being. Ya. Seperti apa penerapan contoh dalam kalimat? I am being called by my sister. Saya sedang dipanggil, ya. Memanggil call, verb satunya call, verb tiganya called. Saya sedang dipanggil oleh saudara perempuanku. Contoh berikutnya, the students are being taught by Mr. John. Para siswa, nah para siswa di sini jamak karena jamak menggunakan are. Para siswa are being taught. Taught itu dari kata teach. Teach itu mengajar. Berarti karena ini bermana di, berarti diajar, ya. The students are being taught by Mr. John. Para siswa sedang diajar oleh Mr. John. Kemudian contoh berikutnya, Leona is being trained by her father. Leona sedang dilatih oleh ayahnya. Ya, dari kata train, trained, trained. Ya. Saya kira sudah paham.
Oke, langsung saja kita ke exercise 1. Exercise 1. Change the sentences into passive form. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk pasif. Michael is reading a polystory novel. Michael sedang membaca sebuah novel tentang polystory, tentang cerita polisi. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Kita harus tahu subjek yang mana, objek yang mana. Ya, objeknya adalah a polystory novel. Nah, a polystory novel di sini akan berubah menjadi subjek ketika dirubah ke dalam bentuk pasif. Ya, seperti apa? A polystory novel, karena novelnya cuma satu, ciri-cirinya adalah itu menandakan singular. Ingat pelajaran singular dan plural. Kemudian is being read, ya. Maka karena tunggal menggunakan to be is ditambah being, kemudian read. Ya, bacanya read ini dari kata verb 1 read, verb 2 read, verb 3 read. Tulisannya sama, tetapi bacanya berbeda. Kalau verb 1 bacanya read, kalau verb 2 read, verb 3 read. Meskipun tulisannya sama. Jadi a polystory novel is being read by Michael. Ya, saya kira sudah paham, sudah cukup jelas. Yang nomor 2. Romy and Randy are listening to R&B music. Romy dan Randy sedang mendengarkan musik R&B. Musik R&B berarti musiknya tidak hanya satu, berarti beberapa musik. Di sini kita harus tahu objeknya yang mana. Objeknya adalah R&B music. Nah, kalau kita paham ini tunggal, objeknya tunggal atau jamak, maka kita gampang untuk menentukan pasangan to be-nya. Oke, seperti apa? R&B music, karena ada S-nya, berarti berarti jamak. Musiknya lebih dari satu, menggunakan R. To be-nya menggunakan R. Kalau tidak ada S-nya, R&B music, hanya musiknya satu saja, berarti menggunakan is, ya. Jadi kita harus paham dulu pelajaran di part 2 sampai dengan part 10. Itu gunanya kita belajar pelajaran plural and singular. Ya. R&B music are being listened. Dari kata listen, ya, verb 1, verb 3-nya listened. Ya. By Romy and Randy. Jadi musik-musik R&B sedang didengarkan oleh Romy dan Randy. Oke, contoh yang ketiga. My mother is making cake. Nah, kita tentukan dulu objeknya ini yang mana. Objeknya adalah cake. Cake di sini adalah termasuk uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap singular atau tunggal. Ingat pelajaran singular dan plural. Oke. The cake is, ya, karena dianggap tunggal menggunakan is. The cake is being made. Make, ya. Make, membuat, verb 3-nya adalah made by my mother. Jadi the cake is being made by my mother. Kue tersebut sedang dibuat oleh, atau kuenya sedang dibuat oleh ibuku. Ya, saya kira sudah jelas. Kalau masih bingung, masih kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian exercise 2.
Translate the following sentences correctly. Terjemahkanlah kalimat berikut ini. Ayam gorengku sedang dimakan oleh kucing. Seperti apa? Passive voice-nya. Ayam gorengku berarti my fried chicken. Ya. My fried chicken. Fried chicken-nya kebetulan satu di sini is being eaten. Sedang dimakan, dari kata eat at eaten, ya, sedang dimakan by, oleh siapa? Kucing, a cat. Oke. Latihan yang kedua. Rumahku sedang dijual saat ini. Bahasa Inggrisnya, my house is being sold right now. Oke. Jadi dari kata sell, verb 3-nya adalah sold. Ya, my house rumahnya satu menggunakan is. My house is being sold right now, saat ini. Oke, next untuk exercise yang ketiga. Mobil ayahku sedang dicat warna merah. Ya. Bahasa Inggrisnya gimana? Mobil ayahku berarti my father's car. Car-nya satu, mobilnya satu, menggunakan is. My father's car is being painted. Sedang dicat, painted. Dari kata paint. Kemudian karena ini termasuk kata kerja yang beraturan, maka ditambahi ed. Painted in red color. Ya. Berwarna merah. Oke, saya kira sudah paham. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, ya. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Don't forget to subscribe for supporting this channel. See you on the next lesson. Bye-bye.